When good is no longer enough, we should be great. Growth mindset, respect, excellent, agile, trustworthy. September 2020, September 10th, 2020. Great Influencers Grand Launching. Pedagogical Agent were born. September 23rd, 2020. Commencing Have a Great Day as our Culture Day. September 25th, 2020. Commencing Friday Morning Coffee for our great influencers. January 2021. January 14th, 2021. Starting our engine to face 2021 challenge. Kick-off of our great programs for 2021. Great podcast with growth mindset as the theme. Great Sharp for everybody and Gritpedia to exercise our brain. January 26, 2021. Great BF. Belajar dan diskusi lewat film. Learning while you are watching. February 2021. February 28, 2021. Great podcast with our leaders. Love is in the air. March 2021. March 10, 2021, commencing our Culture Virtual Safari with Marketing and Material Management Division. March 18, 2021, Culture Virtual Safari with Samarinda Branch. March 28, 2021, Great Podcast with our great leaders. Great culture programs coming up. Gritpedia, quiz and learning. Great podcast according to our monthly themes. Gratitude, we will present videos of do's and don'ts of attitudes according to our great values. Have a great day where we can sharing and learning. Dear Bibin Tiwi as our suggestion box. Kotak Rasa to measure our gross employee happiness. And coming up special program, Great Chef. Halo great people. Welcome to Great Podcast Touching Your Mind. Touching your mind. Gimana nih kabar Great People sekalian? Semoga Great People masih dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah kita perkenalan dulu nih bintang tamu. Oh bintang tamunya, oke. Ada Ibu Christine. Halo Bu, apa kabar Bu? Halo. Halo Great People. Halo, luar biasa. Ibu ini memang gelora mudanya tuh selalu tumbuh ya? Iya. Great People, ada orang yang seksi dan beautiful. Wah luar biasa. Res. Ini ada Mbak Maya Marsinta. Hai Great People. Luar biasa. Hai Great People. Tuh. Ini seksinya udah dikeluarin ya. Ya biasanya kan Ibu dan Mbak Maya kan di belakang panggung ya. Sekarang kita tampilin. Iya, mungkin kita kulik-kulik lagi kita tentang kulik-kulik. sebetulnya apa sih Bu yang mungkin kenapa terfikirkan grit dan apa sih grit itu sih Bu? Mungkin banyak orang dari Great People juga masih bertanya-tanya tentang grit itu sendiri gitu Bu. Oke, nah kalau sebelum kita ke grit Bu, aku pengen nanya Bu, sebenarnya definisi dari culture itu Bu, untuk diaplikasikan ke Bina Pertiwi itu sebenarnya gimana sih Bu? Kan tadi kan pertanyaannya mengenai culture, tapi dalam konteksnya perusahaan, Iya. gitu ya. Artinya sudah kita ngomongin berarti sesuatu yang kita sebut sebagai applied culture dalam satu lingkungan tertentu gitu ya. Kalau kita kembali pada definisinya culture itu sendiri, culture itu kan adalah segala macam hasil
olah akal budi manusia gitu ya, yang kemudian menjadi suatu ciri khas dari suatu masyarakat tertentu, dan itu bisa meliputi banyak hal gitu ya. Ada mulai dari gaya berbicara, ada sampai dengan pola pikir, kemudian pola bergeraknya bagaimana, berperilakunya seperti apa, norma-normanya, itu semua itu ada di dalam bungkus yang namanya culture gitu. Nah, kalau kita ngomong dalam konteksnya perusahaan, ya itu tadi semua, tapi di dalam konteksnya perusahaan. Nah, kalau dalam hal ini ya tentu saja Bina Pertiwi gitu. Bina Pertiwi itu ya harus memiliki suatu karakter gitu, suatu karakter yang kuat, yang khas gitu, yang bisa membuat membuat kita itu tampilnya langsung kelihatan beda. Oh, ini anak BP nih gitu. Iya, benar. Ini anak Bina Pertiwi nih, itu langsung kelihatan gitu ya. Jadi ciri khas ya Bu ya, ciri khas. Betul, Ciri jadi ciri khas banget gitu. Kayak di Cirebon terkenal dengan Ah, empal gentong gitu. Gentongnya kayak gitu-gitu ya, mungkin bisa ya. jadi BP banget sama, nih gitu. Misalnya kalau kita ngomong ke Surabaya, oh bonek gitu kan. Nah, itu langsung itu yang membuat langsung terjadi asosiasi gitu. Jadi antara gitu bilang orang BP, oh pasti great nih orangnya. Nah, gitu itu adalah yang ingin diraih dengan kita itu merumuskan dan mengimplementasikan yang namanya budaya perusahaan. Gitu. Jadi semua mulai cara kerja, cara kita bersikap satu sama lain, cara kita berbicara, cara kita menyikapi suatu masalah, cara kita bekerja sama, cara kita berinteraksi dengan orang-orang di luar perusahaan, itu semua harus menunjukkan bahwa oh ini loh BP, orang BP gitu, orang Bina Pertiwi. Nah, itulah yang ingin diraih dengan culture gitu. Nah, jadi kalau kita mau ngomong itu jadi meliputi apa aja? Semua itu. Jadi kalau kita bayangin gitu ya, kalau kita misalnya datang ke suatu kantor atau suatu instansi atau suatu katakanlah kampus gitu ya, atau sekolah atau apapun itu, even ke sebuah restoran gitu. Bagaimana kita datang kemudian sambutan seperti apa yang kita terima, itulah culture mereka. Ya, karena itu culture-nya BP gimana? Ya harus terasa mulai dari situ gitu. Ketika ada tamu datang, siapapun dia, itu bagaimana mereka disambut, bagaimana mereka di cater ya kebutuhannya apa segala macam, itulah budayanya orang BP. Jadi kalau kita datang ternyata resepsionisnya cuek-cuek aja, oh berarti begitulah yang akan tertanam di kepalanya si tamu gitu kan. Begitu juga kalau misalnya begitu orang datang langsung resepsionisnya misalnya berdiri selamat pagi atau selamat siang dan seterusnya, apa yang bisa saya bantu? Oh berarti ini open nih culture-nya, helpful gitu ya, respect, kerjasama sama orang baik. Nah itu akan terasa. Nah itu yang ingin dicari dan dibentuk dengan culture itu. Bu, ada satu hal sebenarnya yang bikin aku penasaran. Kenapa dipilih agile? Agile itu kan kalau saya cari artinya tangkas. Ya kan? Cekatan gitu. Nah, apa yang melatar belakangnya akhirnya kita itu diarahkan untuk menjadi tangkas. Tangkas yang seperti apa gitu loh. Kenapa enggak misalkan A-nya itu dari aktif atau apa gitu, contoh ya Bu ya. Kenapa ya, dipilih banyak perumpamaan lain iya, banyak kenapa kata dipilih lain yang memiliki iya. arti yang mungkin luar biasa juga Bu dibandingin agile ya kan. Kenapa dipilih agile Bu? Oke. Kalau nggak salah tadi ada pertanyaan juga dari Ari tadi ya tentang kok bisa great sih gitu. Bagaimana kita come up dengan rumusan yang namanya great gitu. Ya, jadi seperti teman-teman ketahui, BP yang baru saat ini itu adalah gabungan dari dua perusahaan yang sama-sama baiknya. Ya, we are both equally good gitu. Nah, tapi melalui penggabungan ini tentu saja tidak hasil yang diharapkan tuh bukannya 1 + 1 sama dengan 2. 1 + 1 sama dengan 1000, mengapa tidak gitu. Nah, jadi dengan begitu kita bisa ngomong bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang diharapkan harus terjadi. Nah, kalau kita mau luar biasa yang terjadi, itu berarti kita juga harus menyiapkan orangnya juga harus menjadi luar biasa gitu kan. Ya, akhirnya inilah bahwa oke, kita punya budaya yang lama masing-masing apa, itu sama-sama baiknya, mari kita padukan gitu. Mari kita padukan menjadi sesuatu yang baru yang akan membuat ini perusahaan ini menjadi sesuatu yang lompatannya luar biasa gitu. Terjadi quantum leap gitu harapannya gitu ya. Nah, sehingga akhirnya
terciptalah bahwa kita tidak lagi mau sekedar good. Good is no longer enough. Kita harus menjadi great. Iya Bu, terkadang memang ya Bu ya, dengan dua company ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda Bu ya. Yes. Untuk digabungkan jadi satu, itu mungkin rada sulit ya Bu. Iya. Karena kita udah punya karakter yang kuat, yang satu juga punya karakter yang kuat. Ketika digabungin ya, contoh kita dalam kakak beradik aja waktu satu kandungan Bu, kalau beda karakter itu kadang-kadang kita juga sering cekcok ya Bu ya, gitu kan Bu ya. Ya gimana nih Bu, tantangan terberat apa yang mungkin dari Mbak Maya atau Ibu selaku dari tim culture supaya bisa menggabungkan karakter itu menjadi yang kita satu kesatunya itu great people Bu. Oke. Ketika kita sudah punya sebuah rumusan yang namanya great, itu kan kemudian harus dilaksanakan gitu ya. Bagaimana supaya orang-orang yang asalnya itu sama-sama kuat itu kemudian bisa melebur menjadi satu, menjadi sesuatu yang lebih luar biasa. Nah, biar bagaimanapun juga apapun itu yang namanya implementasi sebuah kebudayaan itu selalu top down. Ya, selalu top down. Artinya apa? Yang diharapkan adalah memang adanya keteladanan dahulu. Keteladanan dari para pemimpin. Nah makanya kita punya, makanya tadi disebutkan culture itu yang punya siapa? Yang punya adalah beliau-beliau ya. Yang merumuskan kan juga beliau-beliau juga gitu kan. Mereka yang memutuskan juga. Mereka juga yang memutuskan. Oke, kita akan implementasikan grade, di mana grade itu terdiri dari growth mindset sampai dengan trustworthy tadi itu. Nah itu beliau-beliau lah yang punya gitu. Jadi akhirnya apa ya? Masa Anda yang punya budaya, Anda nggak seperti itu ya kan, harusnya begitu kan. Benar. Nah gitu, jadi yang kita harapkan apa ya, kita strateginya kita minta keteladanan dari beliau-beliau ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi pemimpin inilah yang harus menunjukkan bahwa Anda juga growth mindset, Anda juga respect dan seterusnya. Mencontohkan lah Bu. Mencontohkan gitu. Nah supaya kalau untuk kemudian bisa menyentuh yang lainnya secara Indonesia wide gitu ya. Nah makanya hadirlah tim yang seperti Mas Hari ini, para influencer. Oh luar biasa, agen influencer ya, bukan agen galon, agen gas ya, agen Nama influencer. Ya. Luar biasa. Ya. Beberapa programnya dari Grit nih kan udah lagi gencar-gencarnya Bu ya. Ya ini salah satunya Great Podcast kan. Iya. Nah mungkin yang Greatpedia yang Mbak Maya jalanin Bu dari hari Selasa sama Jumat ya. Jam 2 tuh teman-teman antusias ya luar biasa. Terus ada setiap hari Jumat yang break coffee itu ya kita FFC ya. itu buat kita doang, influencer. Oh influencer. Nah, mungkin ada activity lainnya ya. Program lain gitu ya. Nah mungkin dari Mbak Maya atau Bu Christine bisa Aku memberikan kira-kira apa sih yang Ibu dan Mbak Maya persiapkan buat kita nih gitu, dan kita kayaknya semangat untuk melakukannya nantinya atau menantinya lah gitu. Luar biasa. Kita dari tim Culture pertama terima kasih atas antusiasnya teman-teman gitu kan. Apalagi teman-teman luar biasa ya Bang. Apalagi yang memang kemarin pas hari Jumat itu kan kita nggak ada ya Greatpedia dan aku tidak ada menginformasikan apapun gitu kan. Pengen tahu aja nih sebenarnya, coba nih tiba-tiba menghilang, ghosting ceritanya. Ghosting, lagi musim ya ghosting ya kan, sekali-sekali kita mau ghosting. Ini pengen tahu aja, gue ini diperluin gak sih? Dicariin gak sih? Caper gitu loh. Ya masih lah butuh caper ya kan. Nah ternyata banyak, alhamdulillah banyak antusias teman-teman ini. Mana nih linknya nih? Kok nggak ada Greatpedia? Bla 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 gitu. Berarti udah salah satu, berarti goalsnya kita salah satu tuh tercapai. Berarti teman-teman itu antusias gitu kan. Dan harapannya bukan hanya kuisis ini aja gitu kan yang antusias, tapi beberapa program-program yang lain pun juga semua karyawan Great People kita pun juga antusias gitu kan, dan menunggu atas program-program yang akan hadir berikutnya gitu. Dan program-program yang sudah kita lakukan saat ini yang kemarin di Januari, kalau pada ingat ada namanya Grit BF. Dan Grit BF itu dilakukan 2 bulan sekali. Nah misalkan Ibu, menurut Ibu untuk teman-teman yang misalkan kayak Greatpedia itu kan kalau aku lihat pesertanya itu berapa? 120-an. 120. Kita anggap 100-nya lagi sibuk misalkan gitu, lagi ada meeting atau apa. Nah berarti kan sisanya nggak ikut. Ya. Nah menurut Ibu itu gimana Bu? Oke.
Ya, sebetulnya itulah makanya kita pengen ngobrol sekarang ini gitu ya, melalui podcast kita kali ini gitu. Jadi kenapa sih sebetulnya kok saya harus ikut gitu. Jadi ya inilah namanya adult learning ya teman-teman. Jadi orang dewasa itu memang kalau mau disuruh belajar tuh pasti akan bertanya, emang untungnya apa buat gua gitu ya. Kalau anak kecil kita bisa paksa. Aku nggak suka matematika mama, nggak bisa, harus belajar gitu kan. Kalau perlu panggilin guru les gitu. Nah, kalau anak kecil bisa dikituin, kok orang dewasa kan nggak bisa. Orang dewasa itu harus diberi sesuatu yang membuat dia itu, oh ya saya ternyata ada untungnya ya kalau saya ikut ini, atau ada manfaatnya buat saya kalau saya ikut ini. Nah kita tuh berusaha di situ, makanya kita ngobrol sore ini gitu ya. Jadi saya juga pengen mengundang teman-teman great people, ayo ikut ya programnya budaya. Kenapa? Nah mari kita ngobrol gitu. Jadi kenapa sih kok kita menyelenggarakan acara-acara seperti yang disebutkan oleh Mbak Maya tadi ya, ada Great BF, ada Great Pedia, dan yang akan datang coming soon itu adalah Great English Classroom. Wih, bisa which dong Bu. Ngomongnya Bu, bisa kayak Jakarta South gitu. Jadi harapannya udah nggak bisa bahasa Inggris. Sedangkan lagi nggak bisa Mungkin bahasa bisa Inggris, jadi kayak gitu. satu hari kita bahasa Inggris kali Bu ya. Kita secara bertahap gitu ya. Nah, jadi kita mau bikin English Classroom ya. Kemudian yang sebenarnya masih pending karena situasi saat ini itu kita punya Great Shark. Kita punya Great Shark ya. Great Shark. Shark. Senam rame-rame kuy. Kenapa sih kok ada Great Shark? Kenapa sih kok ada Great Pedia? Kenapa kok ada Great BF? Kan itu kan ya. Nah, ini kan semuanya dalam rangka pembentukan budaya. Jadi teman-teman, budaya itu kalau kita membentuk suatu budaya itu kan sebetulnya sama dengan membentuk perilaku. Sama dengan ketika teman-teman misalnya ada anak di rumah gitu ya. Bagaimana membentuk budaya mereka menjadi anak yang sopan. Kalau ketemu orang tua cium tangan, kalau diberi sesuatu bilang terima kasih. Kalau salah bilang maaf dan sebagainya. Itu membentuk perilaku. Nah, itu hal yang sama gitu. Itu proses yang sama yang harus dilakukan ketika membentuk yang namanya budaya. Nah, pembentukan perilaku itu kita tidak bisa hanya sekedar telling. Ada area-area yang perlu disentuh gitu. Dan itu menyentuhnya itu memang menjadi area seluruh keberadaan seorang manusia yang biasanya terdiri dari 3 hal. Pikirannya, hatinya, dan badannya secara fisik. Makanya kita membuat program-program yang mengupayakan untuk ke arah situ. Nah, yang paling gampang kalau kita membuat program seperti itu yang apa sih? Pasti menyentuh pikiran. Menyentuh pikiran paling gampang kan, orang suruh ngapalin, orang suruh ini, itu kan paling gampang gitu. Dan memang itu yang kita tujuannya itu dulu gitu. Jadi bertahap. Nah, itu tadi makanya beliau selalu menunggu-nunggu, ayo kiriman soal gitu ya. Benar. Ya, beliau selalu bikin soal gitu. Kenapa? Itu memang tujuannya memang touching your mind gitu ya. Jadi itu makanya kami membuat konsepnya itu jadi ada 3 touch gitu ya. Mind, body, and soul. Gitu. Nah, jadi itu touching your mind itu adalah yang kebanyakan memang exercise dari sisi kognisinya. Orang-orang great itu harus yang bagaimana sih? Orang-orang great itu kan harusnya kalau kita ngomong great, masa iya tuh great itu kemudian nggak ngerti opo-opo gitu. Ya, orang great tuh pengetahuannya, wawasannya juga harus great luas. Ya, harus luas. Termasuk bagaimana kita harus kenal dong satu sama lain gitu kan. Ini tuh ternyata namanya si ini. Hari ini yang ulang tahun ini gitu kan. Kan bila mana perlu kita kasih selamat dong. Gitu kan. Nah, seperti itulah. Itu makanya ada tujuannya gitu ya. Kita membuat Great Pedia itu supaya ya great people itu becomes a great knowledgeable persons gitu. Nah, kalau yang di Great BF ya itu namanya belajar lewat film kan. Nah, belajar lewat film tuh apa sih? Kita tuh kan kalau orang belajar, orang itu kan ada ya yang belajarnya itu bisa dengan mudah, buku terbuka dia apalin udah selesai gitu. Dia dengan mudahnya reciting atau apa gitu dia bisa gitu. Tapi ada orang yang baru bisa belajar kalau melihat sesuatu gitu. Visual. Ya, visual gitu. Ada orang yang harus, ini kalau dia pasti senang sentuhan, dia taktil ya. Nah, jadi, yang Great BF ini harapannya adalah untuk mereka-mereka yang lebih suka proses belajar itu lewat melihat,
gitu ya, visual gitu. Jadi kita lihat di dalam film, makanya kita usahakan tuh ya filmnya yang punya nilai lebih ya. Jadi ada value yang bisa ada insight-nya ya, ada insight-nya gitu yang bisa kita bahas, kita bisa sampaikan sehingga oh ya udah ini dari sini kita mau belajar tentang apa sih, kayak waktu itu yang Something the Lord Made. Sebenarnya program-program culture kita ini tuh sebagai work life balance-nya ya Bu ya. Betul. Ya teman-teman kita paham sudah seharian mikirin kerjaan yang udah di deadline apa yang habis dikeramasin sama atasan gitu kan. Nah, ketika ada kita program-program di culture itu bisa mengimbangi gitu kan. Ya minimal bisa buat intermezzo dulu lah gitu kan, buat relax dulu dari Relax beberapa sejenak lah ya. Ya sejenak dulu benar-benar. kayak gitu. Atau Seru bisa sih, seru, ngebooster seru. lagi nih energi lagi gitu kan. Seru sih, seru. Karena event yang setelah udah terjadi itu pasti ketawa-tawa. Iya, Kita jadi salah ketawa-tawa. gua kenapa lu parah lu jawaban salah kayak gitu Bu. Jadi kita saling mengevaluasi dan saling mengolok-olok gitu kalau misalnya salah. Ada masa Quizpedia itu kelihatan jawaban yang benar, ada masa jawaban yang benar nggak kelihatan. Jadi kemarin kita udah jawabannya bisa nyontek kan. Ya. Sekarang tuh ini Oh ini salah satu strategi lo menang mungkin itu kali ya. Oh, pantesan sekarang nggak menang dia kenapa ya? Gue juga tapi bingung. gue 20 besar terus loh. Iya. Biasa. Dan Tapi itu strateginya dari kita juga. Jadi kita naikkan di up down. Nah, Iya. luar biasa emang tim Itu Culture. kita harus tahu mempermainkan itu tuh. Nah. Kan memang Sekarang malah Bu ya, kayak Mbak Maya ya, mungkin ini informasi juga ya, mungkin banyak orang yang menghalalkan segala cara sekarang Bu, supaya Oh iya, bisa pasti. peringkat Pasti, 3 besar, pasti. 10 besar gimana caranya? Bekerja sama, kayak tugas kelompok Bu. Mereka bikin munduran satu handphone Bisa dilihat dari 3 besarnya ganti-ganti kan. Mana yang lagi nggak sibuk? nah, dia benar. dari. Itu sebenarnya target dari tim culture juga. Tadi yang pertanyaan ini ya, kedua nyambung sama Grouppedia Bu ya. Mungkin respon dari, mungkin ini kan udah evaluasi ya, respon manajemen seperti apa ya Bu terkait masalah Grouppedia atau mungkin Grid Podcast gitu. Antusiaskah beliau atau mendukung atau mungkin ini meluangkan waktu mengikis Menghabiskan waktu orang. bekerja gitulah. Jadi mungkin ada tanggapan dari manajemen nggak Bu? Kita pengen tahu nih Bu, ya kan. Kalau memang beliau sih belum sampai mereview sampai dengan konten ya. Beliau concernnya masih pada kepesertaan ya, partisipannya ada berapa gitu. Jadi beliau masih concernnya di situ. Ayo dong gimana caranya supaya teman-teman pada ikut semua Antusias. gitu ya. Nah itu makanya beliau juga berharap para influencers gitu. Oke, come on, do your job gitu ya. Diharapkan itu ya influencernya yang terus mendorong temennya gitu ya. Nah, di samping ya kita memang itu tadi kembali pada kalau orang dewasa tuh what's in it for me gitu. Dan kadang-kadang what's in it for me-nya itu harus tangible, harus kelihatan. Jadi kalau misalnya Great People ini sudah disosialisasikan oleh influencernya, ya kan? Alhamdulillah Jadi aman. udah ya. Udah. Nah, jadi harapannya teman-teman Great People itu sudah copy nih atas poin-poin dan program-program yang sudah disosialisasikan. Poin apa aja sih yang didapetin gitu kan, dan berapa nilai poinnya gitu. Nah, setiap bulan itu kita ada namanya leaderboard. Jadi di bulan itu, nih misalnya di bulan Januari, rencana minggu ini itu kita akan blasting untuk leaderboardnya di bulan Januari itu siapa aja nih yang menduduki posisi paling tinggi. Kita ambil 5 besar gitu kan. Poin yang paling tinggi itu ada poin dapat apa aja dari mengikuti kepesertaan Have a Great Day setiap hari Rabu yang ada diikuti di divisi maupun di cabangnya. Kemudian ada sebagai pemateri di Have a Great Day, itu poinnya tinggi 50 poin. Wis. Ya kan? Pemateri emang milih. Pemateri itu misalnya di setiap Have a Great Day, Bebas. kita kan ada sharing apapun. Nah itu bebas, kalau misalkan influencer SBO kan Pak Rahmat Kuryana sama Mas Kipep kan, bilang aja Pep gue pengen ngisi dong. Nah lo dapat 50 poin. Kemudian Gridpedia kalau misalnya yang ikut dalam quizzes itu dapat 1 poin. Tapi yang juara 1 itu dapat 10 poin, juara 2 dan juara 3 dapat 5 poin. Sisanya 1 poin. Sisanya 1 poin. Pokoknya lo ikut aja 1 poin lah, udah di tangan ya, lah ya. di tangan. Kemudian yang mengirimkan soal berapapun itu dapat 1 poin. Per soal. Per soal. Persoal. Nah, teman-teman mungkin Great People di cabang Tuh yang banci-banci poin yang selama ini yang lagi mungkin ngumpulin poin Oh, gitu kan.
Memang dashboard itu yang tadi yang disampaikan Mbak Maya itu memang penting ya. Ketika misalnya nama Eja pertama, saya pesaing Eja yang nggak terima, saya harus peringkat 1. Gimana caranya? Bikin aja soal 1000, saya kirim ke Maya, dapat saya paling atas. Abis sampai akhir tahun tuh kuis, Maya nggak usah mikir kan. Mungkin strategi kayak gitu, Bu. Tapi ingat, soalnya tetap loh ya, nggak boleh pornografi. Mungkin diminusin Mbak Maya kalau ada yang ngasih kayak gitu. Nah, terus di leaderboard itu di tiap bulan apa sih yang didapetin gitu kan. Jadi kita menyiapkan total senilai 500.000 voucher GoPay ataupun OVO. Nah, itu dibagi deh untuk 5 orang pemenang. Tapi tetap yang juara 1 poinnya porsinya lebih tinggi. Juara 2, juara 3 dan seterusnya sampai juara 5 gitu. Nah, tiap bulan itu sampai dengan bulan 12. Kemudian grand rewardnya itu yang sudah diakumulasi dari Januari maupun di Desember itu ada. Kita mencari 3 orang pemenang. Luar biasa. Waduh, itu dia yang dinanti-nanti. Tepuk tangan. Kembali lagi Bu yang tadi saya tanya itu, kira-kira program apa biar teman-teman juga Great People tahu ya, mungkin persiapan dari tim culture seperti apa di setiap bulannya gitu loh. Mungkin diinformasikan ke kita. Mungkin Eja juga penasaran nih. Iyalah, penasaran. SBO harus. Iya, apalagi kan sekarang apa, pandemi nih ya, Bu. Mungkin program yang tadinya digodok untuk bukan pas masa pandemi terus jadi pandemi itu kan pasti butuh penyesuaian kan. Yang tadinya programnya apa, sekarang jadi apa, pakai teknologi. Segala macam tuh gimana, Bu? Nah, itu semuanya memang masih berupa bagaimana kita bisa membuat sesuatu hal yang kiranya itu adalah menambah wawasan bagi teman-teman insan great people gitu ya, insan great. Ya, jadi Greatpedia tadi yang udah dijelasin panjang lebar tadi sama Mbak Maya ya, kemudian Great BF tadi nonton lewat film, belajar lewat film, kemudian podcast di mana kita tuh bisa sharing apapun. Nah, jadi teman-teman yang mau jadi host atau yang mau jadi guest, ayo daftar ke Mbak Maya. Gitu Poinnya gede loh. Poinnya gede. Nah, ini kan udah jadi host, Bu. Mbak Eja sama Mas Ari dapat poin. Jadi dapat 100 poin ya? Ya, untuk hostnya untuk host 100 poin, narasumber jadi 200. Luar biasa. Mantap kan? Ibu dapat, Bu? Enggak. Masa tim culture dapat sih gitu kan. Apalagi saya. Tidak dapat. Tapi Bu ya, kalau kita lihat ya Bu Eja ya, kalau yang tadi Bu sampaikan sebetulnya ada hubungannya gak sih culture dengan kinerja perusahaan, Bu? Nah, mungkin itu yang harus kita tahu ya Bu ya, karena mungkin harapan dan apa yang disampaikan manajemen ke kita mungkin ekspektasinya lebih tinggi. Makanya kadang-kadang kita berpikir seberapa hebatnya sih culture yang memberi impact ke kita, yang ada kan pasti Bu orang yang skeptis gitu, apa sih, ngapain sih lo rame-rame gitu kan, gak nambahin gue kerjaan aja gitu ya. Gitu. Apalagi mungkin ada yang jadi influencer kan, ini nambahin aja nih, mending KPI gue naik. Gitu kan. Ya mungkin kayak gitu banyak lah ya, kan persepsi kayak gitu Bu yang timbul. Nah mungkin Ibu bisa sampaikan ke kita. Jadi apa hubungannya culture dengan kinerja gitu ya. Nah tadi ada kenapa kok kita sentuh mind, kenapa kok kita sentuh soul-nya, kenapa kok kita sentuh body-nya juga gitu ya. Itu karena supaya mereka dengan adanya program-program ini bisa membentuk yang namanya mindset dan juga sikap. Makanya ada gratitude ya, itu great attitude. Itu yang semuanya dalam konteks great. Nah, nanti akan ada podcast yang kemarin ada mengobrol dengan Pak Mahmudi mengenai great leaders. Nah itu di situ beliau tuh ngomong tuh bahwa ya leader itu nggak perlu kamu duduk sebagai sesuatu memegang suatu jabatan gitu. Tapi you can be leader for yourself. Anda tuh bisa menjadi pemimpin untuk diri Anda sendiri gitu. Nah itulah great gitu. Ketika Anda bisa great untuk diri Anda sendiri, kebayang nggak? 1 orang great, 2 orang great. Kita punya 469 karyawan. Kalau 469 semuanya great, apa yang terjadi dengan perusahaan ini? Great company. Pasti akan menjadi great company gitu. Luar biasa, 100 buat Mbak Maya. Terima kasih Mbak Eja. Jadi kalau ditanya apa hubungannya budaya dengan kinerja, hubungannya baik-baik saja gitu kan. Tapi itu tadi, jadi ketika kita semua berperilaku seperti apa yang dikehendaki,
itu harusnya kinerja kita juga akan great juga. Kenapa? Karena kan di dalam rumusan kita tentang budaya itu kan ada tuh contoh-contoh perilaku do's-nya, kemudian don'ts-nya gitu ya, perilaku-perilaku utama, definisinya, bahkan keywords-nya gitu ya, itu kan disampaikan juga. Nah itu harapannya itu diresapi, dipahami, kemudian diyakini ya, tolong bedakan yakin bukan yakin seperti agama enggak ya, tapi diyakini sebagai sesuatu yang itu bagus kok untuk perusahaan kita pun untuk diri kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa seperti itu, kita akan menjadi perusahaan yang great gitu, insya Allah gitu, kita bisa jadi perusahaan yang great. Nah kalau perusahaannya great, apa enggak kita juga bangga gitu ya, saya tuh great people gitu, makanya kita selalu menyampaikan we are great people, we are Bina Pertiwi gitu. Nah jadi kita maunya perusahaan kita ya kinerjanya akan jadi lebih baik dengan orang-orang yang great gitu, yang mengaplikasikan great itu harapannya sendiri. Ya Bu ya. Harapannya itu nah, sendiri. Buat orang-orang great people, buat teman-teman kita great people nih, mungkin ada yang tadi saya bilang menganggap skeptis tentang kegiatan-kegiatan ini gitu. Ada sanksi nggak sih Bu? Oke. Ada sanksinya nggak kalau misalkan mereka nggak berpartisipasi gitu? Atau nggak ikutin setiap acara culture lah ya gitu. Bahkan udahlah nggak penting. Itu mungkin ada berpikiran kayak gitu juga Bu. Itu ada sanksinya nggak sih Bu sebenarnya? Sanksinya nggak ada. Kita nggak punya sanksi apa-apa. Jadi saya sih kembalikan pada misalnya ada orang yang bersikap skeptical dan sebagainya, itu hanya ada satu solusinya, which is itu adalah melakukan pendekatan pasti ya. Dan pendekatan itu ya memang kalau yang pertama diharapkan untuk menjadi perpanjangan tangan manajemen untuk menyentuh mereka-mereka yang skeptis seperti ya para influencer. Berarti mind and soul-nya belum tersentuh ya Bu ya? Mungkin belum tersentuh. Nah, jadi itu yang memang harus disentuh supaya beliau-beliau ini lebih optimis lagi gitu ya tentang ini. Salah satunya juga makanya kita mengadakan obrolan kita hari ini gitu ya, karena supaya teman-teman juga ngerti ternyata itu toh maunya. Nah gitu. Nah, jadi sanksi tidak ada. Kalau kita mau ngomong perilaku gitu ya dalam suatu lingkungan ya, kita katakanlah kita di rumah kita aja gitu ya. Kita di rumah masing-masing kan kita tidak ada tuh yang tinggal di tengah hutan tuh. Pasti kita tuh tinggalnya di suatu lingkungan tertentu gitu ya, entah di kompleks, entah di apa yang kalau sekarang sebenarnya klaster gitu ya. Klaster atau mungkin di apartemen apapun itu. Itu pasti ada suatu kelompok yang untuk mengurusi hubungan di dalam neighborhood tersebut, di dalam lingkungan tersebut ya. Ada mungkin RT, RW dan sebagainya. Dan yang lain. Nah, kebayang nggak kalau misalnya kita tinggal di suatu tempat, kemudian kita nggak pernah ikut aktif di dalam situ. Kalau susah mungkin nggak dibantu kali itu. Mungkin lebih ke sanksi sosial jadinya. Lebih pada sanksi sosial. Jadi apa sih yang terjadi gitu ya? Apa sih yang terjadi? Ya mungkin kalau kita misalnya di situ, begitu kita butuh apa-apa ya mungkin tetangga kita cuek gitu kan, tetangga kita cuek. Kalaupun misalnya bantu ya bantu sekedar kewajiban sosial aja. Tidak ada passion yang bermain di sana, tidak ada kasih, tidak ada feeling gitu ya. Dan ngebantunya tuh kayak nggak ikhlas gitu ya. Nah bisa jadi seperti kayak nggak ikhlas gitu kan. Impactnya atau dampaknya sebetulnya memang secara langsung memang nggak kelihatan ya Bu ya, tapi secara moral mungkin kita berasa itu banget kan gitu seperti kan. itu. Nah itu hal yang sama juga sebetulnya yang bisa jadi itu akan menjadi risiko yang akan diterima oleh teman-teman yang masih belum bersedia untuk bergabung gitu ya. Mungkin bahkan saat ini di BP ini pun kita sanksi sosial nggak ada tuh, hubungan saya baik-baik aja, saya nggak ikut Gradepedia, baik-baik aja, gitu. saya masih digaji, saya masih ditemenin, saya masih ditemenin, kalau saya butuh apa-apa ya masih tetap dibantu, ya nggak apa-apa, itu adalah pilihan Anda gitu. Betul. Cuman kalau saya mengatakan begini, loh Anda di sini, Anda great people, Anda mau jadi great juga apa enggak? Kalau itu saya kembalikan pada teman-teman tersebut gitu ya. Anda mau jadi great people juga enggak sih? Kalau mau jadi great people, yuk ikut. Gitu. Dan bukankah saya nggak menerima manfaat bukankah setidak-tidaknya kita jadi dekat secara sosial gitu ya, kita jadi lebih terbuka kayak tadi itu kan, oh lu anak Al-Azhar gitu kan, saya kayak gitu-gitu. Nah kita jadi kedekatan seperti itu kan baik ya untuk kita gitu. Kenapa? Kita nggak usah repot-repot ngomong sinergi, nggak usah ngomong teamwork apa, kalau kedekatan itu aja tidak ada.
Itu gitu. basic sih ya Bu ya. Itu basic gitu. Jadi kalau kita nggak ada itu nggak akan ada itu yang namanya sinergi, nggak akan ada yang namanya teamwork. Kalau memang punya ide, masukin dong di innovation. Kan benar. ada iya, people betul, and betul. culture. Iya. Dan inovasi itu part of culture ya. Kan ada di excellent Iya, kita, iya. inovasi, kreatif. Inovatif, kreatif, terbaik. Yang Masukin terbaik. aja itu nanti kan bisa justru kalau misalnya usulannya dimasukin lewat inovasi malah lebih bagus lagi. Yang mereview langsung manajemen gitu kan. Nah, gitu. Bukan lagi si Christine sama si Maya, tapi yang mereview langsung manajemen. Mungkin kamu ada Apa? kegiatan grid yang mungkin pengen kamu Yang ku wujudin nanti kan kira-kiranya? tadi Grid Shark apa tadi? Grid Shark, senam. Yang senam-senam gitu tuh seru tuh sebagai insan TikTok Tapi kan sekarang ini kan udah terjadi kan, tinggal kita ngikutin. Kalau misalkan nih kalau kita tanya Mbak Eja tuh pengennya grid apa sih yang mungkin nalurinya Mbak Eja pengennya Bu ada dong grid ini mewakili wanita atau apa sih? mewakili Nggak apa? ada lah kalau Grid sekarang. senam bisa juga Ya atau Grid grid senam tadi ditunggu. ini Iya, coba Mas Ari sekarang gue tanya apa lo pengen apa? Apa? Apa lu? Aduh. Masak-masak udah. Master Chef sudah. Udah Iya, ya, Bu, ya. udah. Itu hobi saya tuh. Mungkin grid traveling. Oh gitu. Mau, tapi kan tahu kondisinya Pak. Ya mungkin Atau ya nanti. virtual. Ada yang lupa kita sampaikan Bu untuk culture safari virtual. Safari, ya. Oh, ya. tuh. Nah itu kan memang seharusnya ada di program kita di Safari Budaya. Jadi yang mana memang dari tim culture maupun di salah satu manajemen BOD itu kita traveling nih ke seluruh cabang ya Bu gitu kan. Jadi harapan itu kemarin memang kalau memang tidak ada pandemi itu kita bisa ngobrol langsung gitu kan. Pertama Ya juga seperti ini gitu. seperti ini gitu kan. Dan pertama memang sosialisasi lagi tentang culture itu apa, grid itu apa gitu kan. Dan kemudian ya sekalian lah teman-teman tuh ngobrol kapan lagi kan. Teman-teman yang di cabang kan sulit nih untuk komunikasi secara langsung tatap muka dengan BOD gitu. Iya, apalagi sama manajemen ya, mungkin Iya. langka lah kalau Langka dibilang gitu. makanya kalau teman-teman yang di HAU kan Akhirnya memang hampir difasilitasi sama Safari. ya, karena memang itu dan akhirnya terjawablah dengan memang dunia teknologi sekarang kan kita sudah mengikuti zaman nih gitu kan dan kita juga BOD kita juga sangat support nih untuk kita diberikan alat-alat yang super bagus gitu kan High tech lah, high tech. kayak gini gitu. Jadi kita juga buat namanya Culture Safari benar Ibu? Culture Culture Virtual Virtual Safari. Saya kebalik maaf ya Bu. Bisa bahasa Inggris. Culture Culture Safari CVS. Ya, Nah gitu. di SBO udah? Belum. Belum. Mungkin Jadi, nanti ya giliran nanti ya kali ya. giliran memang Nunggu sesuai ya. schedule dan memang kan kita juga lihat jadwal bapak-bapak kita kan juga sangat padat gitu kan. Jadi memang nanti kalau ada waktu yang kosong kan juga sudah dapat nih untuk kemarin sudah berjalan di area divisi MMM dan di cabang Surabaya. Oh ya. Jadi selanjutnya ada di cabang Samarinda, Sidrap dan Tebing Tinggi dan lain-lainnya Banjarmasin. Ini semuanya akan tersentuh lah ya. Semuanya akan Tunggu tersentuh. aja Semua giliran akan tersentuh. teman-teman ya nanti. Ya. Mungkin bisa lah tanya jawab questionnya. Bebas bisa lah, bebas. ya. Sambung rasa. Bebas tapi sopan ya. Ya benar, bebas tetap Ya, tetap seperti sopan. sambung rasa lah. Ya. Ya, lebih ke sambung rasa sih. Pertanyaan terakhir dari kita nih. Pengen tanya harapannya, ekspektasinya sebagai Tim culture lah ya. Ibu itu. kan sama Maya tim culture nih. tim culture ke Great People Bina Pertiwi itu apa? Ya, Bu, mohon maaf. Sebelum jawab harapan, kita belum jawab kenapa kita ada agile di grup kita. Astaga, iya betul. Saya juga betul, mau betul. ngomong itu. Gimana? Saya belum ngejawab tentang agile gitu ya. Kenapa kok bukan A yang lain? Iya betul Bu. Ari bisa aja kan? Iya. Nggak Alamat bisa. bisa juga. Iya. Kenapa nggak ayang amu gitu? Alay. Alay kan. Ya, kita kalau misalnya itu ya kita kembali pada definisinya agile gitu ya. Mengapa sih kok harus ada agile? Agile itu kan apa ya? Tangkas, cepat, sigap, ya, cekatan gitu ya. Jadi yang saya nggak tahu kalau yang orang Jawa gitu ya, terengginas. Ginas apa Bu? Nah, itu makanya aku bilang orang Jawa. Orang Jawa ya. Yang penonton yang Jawa pasti tahu artinya. Jadi itulah agile gitu ya. Kenapa kok begitu? Kita tahu lah bahwa sekarang ini perubahan itu begitu cepat.
Ya, siapa sih yang menduga bahwa kita tuh akan secepat ini ternyata merasakan yang namanya work from home? Iya. Iya, betul. Ya kan? Padahal waktu itu diangan-angan ya Bu ya. Padahal waktu itu hanya diangan-angan gitu. Jadi sempat terpikir dulu ide gitu ya. Kenapa enggak ya kita tuh bikin buildingless office gitu. Jadi kantor tapi nggak ada bangunannya gitu. Kenapa? Ya kantornya di rumah masing-masing. Kalau perlu meeting ketemu ya kopdar aja gitu, entah di mana sambil ngupi-ngupi cantik itu boleh juga gitu kan. Work from home. Nah, gitu kan. Sehingga bagaimana itu kan tinggal bagaimana kita memastikan atau menjaga yang namanya produktivitas saja kan. Kuncinya kan hanya itu sebetulnya. Tapi belum sampai ide itu terjadi gitu ya, tiba-tiba bam, ada si Mbah Covid ini datang gitu kan. Nah, sehingga belum ada persiapan apa segala macam, kita sudah terpaksa harus menyesuaikan diri bagaimana caranya work from home tapi produktivitas nggak turun. Targetnya kan nggak diturunin kan? Jadi bagaimana kita supaya bisa menjadi orang yang bisa menyikapi perubahan itu dengan lentur ya, seperti geraknya citah gitu yang cepat dan lentur untuk mengejar targetnya. Nah itulah makanya kita harus agile, kita harus lincah mengikuti perkembangan, jangan menjadi orang yang kalau istilah itu laggard gitu, jadi dia angel Bu, angel. Angel tuturannya gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu tuh susah gitu ya. Nyanyi lagi dong Bu, angel gitu Bu. Angel teman tuturamu. Saya jago mancing ya, dan akhirnya Ibu kepancing ya. Luar biasa suara Ibu loh. Asik. Nah gitu ya, jadi itu harapannya. Kenapa kok agile ya begitu itu gitu. Ya, jadi semoga menjawab. Termasuk itu kan tadi kan, kenapa sih kok great, kenapa kok itu? Ya itu semua itu harus menjadi satu. Berarti filosofi dari setiap huruf ini tuh memberi makna yang luar biasa ya Bu ya. Yes. Karena teman-teman udah dapat bukletnya ya. Iya, dapat Bu. Apa ya sih kita tuh harus hafal dus-nya 1 2 3 4 5, don'ts-nya 1 2 3 4 5. Apa ya harus hafal gitu. Enggak, teman-teman ya. Makanya kita berikan kisi-kisi atau clue berupa apa? Logonya. Harapannya kan logonya itu kan langsung terasosiasi catchy lah Bu ya. Langsung tercipta asosiasi. Oh ini tuh semut, oh begini. Oh burung merpati begini gitu. Kita kan pasti punya lah persepsi yang sama tentang hewan-hewan tersebut. Misalnya gitu ya, kita nggak mungkin menghubungkan misalnya burung merpati itu dengan kelicikan misalnya, kan enggak, pasti ada ketulusan ya, kepercayaan. Nah itu makanya diharapkannya di situ. Dari situ aja kita tuh orang-orang great people tuh memang harus seperti karakter itu gitu. Loh berarti seperti binatang Bu? Ya enggak. Representatif mungkin ya Bu ya. Representatif karakter. Bukan karena. Tapi kemarin itu Bu ya, di kita tuh memperkenalkan great itu memang berbagai macam cara lah. Mungkin teman-teman cabang influencer terutama ya Bu ya gitu kan. Gimana tuh terbenak di setiap karyawan tuh grit itu apa sih grit gitu. Artinya dulu ya game, misalnya growth mindset itu apa gitu ya. Sebetulnya itu yang kita challenge ke mungkin para influencer ke karyawan-karyawan. Makanya kemarin dari kita tuh seluruh karyawan atau finance accounting ini Pin itu tampilin di layar laptop atau dalam komputer itu benar-benar grid gitu, ada artinya. Jadi setiap buka laptop atau buka komputer dia ngebaca minimal. Jadi tuh setiap pola pikir dia setiap pagi itu kan masih fresh nih Bu, pas nyalain komputer dia sambil lagi nunggu nyala loading gitu kan komputernya, itu dia ngebaca. Setidaknya kan di alam bawah sadar dia tuh ingat. Oke, setiap pagi kayak gitu. Ya mungkin yang terakhir Bu yang tadi Mbak Eja sampaikan, harapan emang Mbak Maya, mungkin tim culture ya. Nah mungkin harapannya apa, keinginannya apa yang terbesar sehingga ya memberikan hasil yang diinginkan sehingga gitu nih, ya. Mbak Maya sama Bu Christine tuh aduh ini tuh great people tuh udah great banget gitu. Udah luar biasa lah ya. Udah great banget. Ya Bu. Iya. Itu ya udah dijawab harapannya. Nah. Ayo, agar menjadi great people. Ya. Harapannya gitu ya. Bagi saya great, harapan kita untuk ketika kita mengimplementasikan budaya great, ya kita harus benar-benar menjadi company yang great. Gitu. Company yang great itu ditopang oleh 3 hal yang juga harus great. Great people, great system, dan great workplace. Gitu. Ya, great people itu harus punya great attitude, great competence, dan great performance. Gitu. Ya, great system harus punya great business process, great policy,
great workplace harus punya great image, great relationship. Gitu. Jadi ketika itu semua bisa tercapai, pada saat itulah kita bisa mengatakan we are great people. Wih, luar biasa. Saya pencet dulu. Mungkin harapan dari Mbak Maya. Ya, harapannya untuk great people yang tadi sudah dipaparkan dari Bu Christine, itu kita juga harus ada great people-nya, great mindset, great workplace system dan great system. Nah itu kalau misalnya juga sudah dilakukan, itu harapannya mereka kita akan menjadi great company dan great people juga gitu kan. Dan yang paling penting melengkapi dari Bu Christine tadi adalah rajinlah mengikuti program-program culture. Wah, ya kan? Itu. Saya rajin loh. Kalau kamu luar biasa. Rajin melengkapi mengikuti program-program culture. Iya memang mungkin merasa aduh nih apalagi sih gitu kan. Ya itu kita memang tidak menapik ya, pasti akan ada seperti itu gitu kan. Dan harapannya tadi yang tadi juga dijelaskan dari Bu Christine, kalau misal itu kan harus ada sesuatu dulu nih rewardnya. Nah itulah kita memberikan rewardnya lah poin gitu kan, poin dan ada hadiahnya dan akan ditunggu nih akhir tahun grand rewardnya itu apa gitu kan. Ya meskipun ada diiming-imingi seperti itu gitu kan, ya harapannya juga makin semangat gitu kan. Wah gue mau ngejar poin nih gitu kan, pokoknya gue nggak mau ngalahin si ini, pesaing gue ini si itu gitu. Jadi aktif gitu ya. Ya harapannya jadi aktif gitu kan. Seandainya memang kuis itu kurang dan mungkin malu untuk misalnya berbicara atau jadi pemateri di Have Great Day gitu kan, ya udah carikan kita banyak beberapa program yang bisa untuk ngebooster poinnya itu gitu kan. Bisa dari misalnya mengirimi soal, langsung 100 soal nggak masalah gitu kan, ya paling saya gempor aja bacanya gitu kan. Ya paling kayak gitu salah satu contohnya gitu kan. Karena yang kemarin memang Januari nih aku ceritain kayak dari Mas Ahmad Farisi, dia poinnya tuh di Januari dia paling tinggi, mencapai di atas 100 karena dia mengirimkan soal tuh 80 soal. Waduh, gitu kan. BRB nyari soal. Nah, itu. Tapi gini ya rekan-rekan gitu kan, kalau misalnya memang mau ngirimin soal, itu dikirim berupa file Word atau Excel gitu kan. Dan dikasih kalau bisa dikasih jawabannya A B C D, jangan jawaban yang benar karena saya juga lumayan mikirnya jawaban untuk jadi udah jadi gitu, udah soalnya. Jadilah plus pilihannya plus jawabannya. Ya harapannya juga ya tolong dibantu gitu ya tim jadi nggak kerja 2 kali gitu ya. Ya. Ini harapan terpendam ya. Ya kan harapan tim culture gitu kan, dan tetap aktif terus gitu kan, dan selalu menunggu program-programnya dari kita. Kemudian juga jangan lupa untuk didukung program kita, dan di salah satunya di channel Bina Pertiwi Culture. Nah di situ bukan sebenarnya channel-channelnya, konten-kontennya itu bukan hanya tentang terkait culture aja, tapi berbagai macam akan kita masukkan konten-konten itu gitu kan. Bukan hanya tentang podcast kita ngobrol-ngobrol aja, tapi nanti akan ada games di sana. Terus juga memang nanti ada berupa video, berkolaborasi dengan yang lain gitu kan. Ada obrolan-obrolan asik nggak? Ada dong gitu kan. Kita masuk namanya di Great After Office Podcast gitu. Jadi baru mau ngobrol lagi apapun itu bisa gitu kan. Obrolan pulang kantor ya kan. Iya, santai. Ya udahlah yang kita mau ghosting. Itu cintaan. Kata baru ya ghosting ya? Kalau iya. Enggak ya? Ya mungkin kayaknya lagi ngetren sekarang sih ghosting gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi tetap semangat juga great people gitu kan. Kalau misalnya memang aduh Mai bosen nih Mai gini-gini aja programnya, yuk apa kira-kira yang nggak bikin bosen nih, idenya apa, yuk maksudnya langsung kasih ke kita gitu kan, kita diskusi bareng gitu kan. Jadi jangan cuma kritik-kritik gitu aja. Atau Mai agen influencer gue kayak nggak guna, gue aja deh gitu. Itu bagus banget, gue salut banget gitu. Itu luar biasa. Itu oke gitu kan. Mungkin dia ngerasa kok kinerjanya influencer nih nggak maksimal, nggak optimal gitu kan. Ya memang kita juga sadar juga kan kerjanya influencer juga kan ada main jobnya juga. Betul. Gitu kan. Dan ini influencer kan ditambah bebani jobnya. Dan seandainya ada temen itu juga ngerasa yang tadi Mbak Eja bilang, oh kita dengan senang hati ya Bu ya gitu kan. Dan juga nanti akan dibicarakan juga di influencer gimana sudah siap untuk melepas jabatannya sebagai influencer dan dinobatkan untuk temannya yang lain gitu kan. Iya benar. Gitu.
Seru nih, seru, Pokoknya nggak sabar, intinya, nggak sabar. harapan-harapannya semua, mungkin harapan kita juga Bu ya. Ya. Ibu juga dan Mbak Maya dan tim Culture memberikan kegiatan atau acara-acara yang benar-benar memang di kita tuh kena banget gitu. Sebenarnya kalau di bikin gue kita pribadi sih ini tuh seru semangat sih Bu. gitu. Seru gitu loh Bu. Nggak cuman kerja ke kantor tuh, nggak cuman yang meeting, kerja apa, tapi Ya, seru ada yang keseharian kayak gitu ya. ditunggu-tunggu. Ya intinya apapun kegiatan kita harus menikmati. Betul. Ya. Gitu sih Bu. Itu dia. Betul. Kalau udah Tentu di tempat menikmati lain itu ada udah yang luar kayak gini biasa kan. lah. Ya. Nah itu kita juga nggak tahu ya di tempat yang lain ada yang kayak gini. Maksudnya kita mengemas budaya itu dengan yang Fun. ya kan, seasik mungkin gitu. Dan harapannya juga kita bukan hanya sekedar diulang-ulang, ayo ini growth mindset adalah bla 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 bla. Terus respect adalah bla bla bla, teori banget gitu kan. Nah, kalau kita kan lebih ke implementasinya nih gitu kan. Karena kalau sekarang orang tuh memang udah lebih suka ke prakteknya deh, jangan ngomong mulu gitu kan. Nah, kayak gini kan salah satu bagian dari budaya ya Bu ya, implementasinya nih yang kita lakukan. Oke, berarti segala aktivitas atau konten-konten yang kita buat ini ada di YouTube channel Yes, di Bina Pertiwi Bina Culture. Pertiwi Culture. Jangan lupa di Teman-teman, subscribe. Nah, kalau udah loncengnya udah keren, kita ada konten baru kan udah Ya, kedengeran tuh. nyalain Nah, notifikasinya. langsung. Bener. Kita tuh terbuka untuk teman-teman semua. Ya. Siapapun Feel free itu. to join ya. Feel free to join gitu kan. Mungkin kalau ngelihat ke apa namanya, entah mungkin di YouTube, entah itu mungkin di Instagram atau apapun platform media Media ini, sosialnya ya. Mungkin ada juga perusahaan-perusahaan lain yang membuat suatu aktivitas-aktivitas yang menarik, apa yang kemudian mereka upload ke situ. Nah, bukan hanya mereka yang bisa gitu. Kita sekarang juga bisa. Bisa, bukan Bu. itu. Kita bisa. Kita bisa dan kita sudah memulai itu. Nah, jadi teman-teman harus ingat itu yang teman-teman lihat keren-keren itu nggak lebih dari didukung karyawannya juga gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita juga pengen yang keren kayak gitu, ya dukung dong gitu kan, dukung gitu loh. Besok yang ikut kuis 200. Iya, amin. Mungkin dengan kita tayang menjadi lebih ya. Terus, ya kan? Nih, teman-teman ya, apa namanya, kemarin tuh kan kita dalam rangka temanya Great Leaders di bulan Maret gitu ya, kita kan minta ada bikin video tentang apa namanya, apa itu Great Leader, gitu ya, sosoknya definisinya. gimana gitu. Itu jangan salah loh ya, itu kan di bagian akhir apa namanya video itu kan Ada diselipkan credit title-nya. Oh iya. Jadi siapa yang diwawancarai, siapa yang mewawancarai, siapa editornya, siapa yang ini, apa yang shoot. Tampil lah ya Bu, tampil lah Jadi ya. nama kita eksis gitu loh. Dan yang mereka dapat poin. Oh gitu. Mbak Eja dapat poin lagi. Dapat diem-diem poin gue udah banyak. Mungkin untuk menutupi obrolan kita Bu ya, diskusi kita yang santai ini, yang enak itu, mungkin saya pengen tahu satu kalimat aja ya kan yang menutupi ini dari Bu Christine atau Mbak Maya dari tim Culture, apa yang menggambarkan tentang obrolan kita hari ini. Satu kalimat Bu. We are great people. Luar biasa. Tangan We dulu are dong. Bina Pertiwi. Dilanjutin dong. We are good people. We are Bina Pertiwi. Luar biasa. Gitu. Tunggu. Bulan April temanya apa nih, Mei? Kan Wonder Woman. Oh, Wonder Woman. Karena kan Cartoon Day. Oh, oke. Jadi seru dong. iya, tentang Oke. perempuan, Oke. woman empire. Iya Bu, bener gak sih? Empowerment. Salah lagi. Salah sih ya bahasa Inggris. Sekarang disampaikan tuh bulan April iya. Wonder Woman. Ya. Bulan Mei itu Earth Day. Ya, bulan Juni itu Family Ties. Family Ties. Tentang keluarga gitu ya. Bulan Juli itu digitalization, tentang inovasi dan sebagainya. Kemudian bulan Agustus kita orang Indonesia ya, jadi Independence Day. Independent, gitu oke. ya. Nah bulan September itu adalah the excellence ya, karena kita akan memilih yang terbaik di bidangnya. Iya. Jadi karyawan Bulan terbaik, 10. manajer terbaik gitu. Eja nih salah satunya itu nih. kan. Weh. Gue kayak Bulan karyawan 11. terkomedi aja gue. Terkomunikatif. Iya, kalau terbaik tuh pressure loh Bu loh. Iya. Iya kan, gue gak usah lah yang terbaik, Iya, gak apa-apa yang lain gue kasih dah. Tapi lo terbaik sih, udah subscribe tuh udah terbaik banget. Wah Ca. udah dong, untung gue udah subscribe duluan. Nah, bulan 10 sama 11 itu temanya sama. Kenapa? Karena itu harapannya puncaknya adalah pada saat kita merayakan anniversary. Ini yang buat yang saya bilang tuh gremet-gremet ini. Jadi saya bulan menanti-nanti itu setiap bulan-bulannya Bu. Itu temanya adalah Great Festival.
Wah, jadi ondel-ondel mungkin festival. Jadi Bisa. ada festival great. Jadi kita festival bisa budaya. kayak hero apa? Mungkin gue mau jadi Avenger, Oh, tim iya, Avenger, Iron Man, Lo Black Widow Wonder ya, Black Woman. Widow, Black Widow. Black Panther. Negro dong. Dan yang terakhir tadi Desember Great Holiday. Adalah holiday Oke, karena iya, kan iya, udah bau-bau liburan gitu ya. Habis bonusan, ada long weekend, Natalan, tahun baru ya kan. Harapannya sudah Covidnya sudah pergi ya. Amin, Bu. Amin, amin, Kita amin, bisa amin. jalan-jalan. Amin. Kan udah Pulang mulai nanti vaksin-vaksin ceritain. nih. Iya. Kalau habis jalan-jalan pulang cerita ya. Iya, benar-benar. Ngapain gitu kan? Bisa. Abis diceritain diajak lah Bu sekali-sekali. Kadang-kadang kita juga kalau diceritain sedih Bu. Ini kapan Mungkin saya bisa jangan kesana, diajak gitu. doang, dibayarin. Itu sebetulnya kalau dia diajak pasti dibayar. Oh belum tentu diajak doang, Ri, yuk ikut. Nah kan gue ngajak. Basa-basi. Iya kan. Basa-basi ngajak doang. Ja, yuk ikut makan bakso, bayarin ya. Iya, Gitu, iya, biasa ikut, kayak gitu. ikut. Gue anaknya mauan. Sama ya, murah ya. Oke Ja, untuk Iya, menutup iya, ini terima kasih buat Iya. Bu Christine, Mbak Maya. Iya, selaku tim makasih culture juga. ya. Udah Luar ngajakin biasa kita tadi. juga buat ngajakin ngisi acara di Great Podcast ini. Apalagi gitu. tadi udah banyak banget penjelasan tentang grade, untungnya apa, ruginya apa. Iya, Ya itu iya, kita kembalikan lagi ke teman-teman masing-masing. Betul. Kuncinya adalah apapun yang dibuat tim culture adalah kita harus Nikmati. menikmati dengan ikhlas. Insya Allah tuh ada faedahnya, setiap kegiatan pasti adalah insight-nya yang harus kita petik gitu kan. Ya. Oke, dari mungkin dari Beja. Apalagi? Enggak, cukup. Oke. Terima kasih, tetap semangat, tetap Jaga kesehatan. Jaga kesehatan, tetap protokol. ngikutin Great Podcast. Great Podcast Sampai ketemu. ataupun Great program lainnya. Iya. Sampai ketemu di podcast lainnya dari kita. Siap. Dadah. Touching your mind.